Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 31 Agustus tahun 2024. Saya juga mengucapkan selamat hari Sabat. Dan judul renungan kita di pagi hari ini yaitu Tabib yang berbelas kasihan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kembali lagi kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Tabib yang berbelas kasihan. Dan ayat firman Tuhan, Yeremia 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Kitab suci mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Dan kalau ada waktu yang mereka rasakan perlu berdoa, itulah waktu ketika kekuatan hilang dan hidup itu rasanya sedang terlepas dari pegangan mereka. Seringkali mereka yang sehat-sehat melupakan kemurahan ajaib yang diberikan kepada mereka setiap hari, dari tahun ke tahun, dan mereka tidak memuji Allah karena berkat-berkatnya. Tetapi bila mana jatuh sakit, barulah teringat pada Allah. Bila mana kekuatan manusia hilang, manusia baru merasa perlunya pertolongan ilahi. Dan tidak pernah Allah kita yang pemurah itu berpaling dari jiwa yang sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Dialah perlindungan pada waktu sakit dan waktu sehat. Yesus adalah tabib yang berbelas kasihan sekarang ini, sama seperti selama pelayanannya di dunia ini. Dalam dirinya ada balsam penyembuh untuk segala macam penyakit dan kuasa yang memulihkan bagi setiap kelemahan. Murid-muridnya sekarang ini harus berdoa bagi orang sakit, sama seperti murid-muridnya pada zaman dulu itu berdoa. Kesembuhan akan menyusul karena doa yang diucapkan dalam iman akan menyelamatkan orang sakit. Kita memiliki kuasa Roh Allah, jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Allah. Tuhan berjanji mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Dan janji ini dapat dipercaya sekarang ini sama seperti pada zaman rasul-rasul. Kuasa itu menyatakan kesempatan umat Allah, dan iman kita harus berpaut pada semua yang dicakupnya. Hamba-hamba Tuhan adalah saluran pekerjaannya, dan melalui mereka itu Ia ingin menjalankan kuasa penyembuhannya. Adalah tugas kita untuk membawa orang sakit dan yang menderita kepada Allah dalam lengan iman kita. Kita harus mengajar mereka agar percaya pada penyembuh yang agung itu. Juru selamat mau agar kita membesarkan hati orang sakit, orang yang putus asa dan yang menderita, untuk berpaut pada kekuatannya. Tetapi hanya kalau kita hidup dalam penurutan akan firman-Nya, kita dapat menuntut kegenapan janji-janjinya. Pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jika kita menyerahkan kepadanya penurutan yang setengah-setengah hati, janji-janjinya itu tidak akan digenapi dalam diri kita. Dalam firman Allah yang mempunyai petunjuk yang berhubungan dengan doa khusus bagi kesembuhan orang sakit. Tetapi melayangkan doa seperti itu merupakan suatu tindakan yang paling khidmat dan tidak boleh melakukannya tanpa pertimbangan yang saksama. Dalam banyak kasus doa penyembuhan orang sakit, apa yang disebut iman itu tidak lain dari kepongahan. Sebagai perenungan, haruskah saya memohon kepada Tuhan demi mereka yang telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri
karena pemanjaan diri? Akankah pemulihan kesehatan mengubah kebiasaan hidup mereka? Jadi saudaraku, kadang-kadang di ayat ini, di firman Tuhan hari ini katakan, kadang-kadang bahkan kita tidak sembuh, walaupun kita sudah bergantung kepada Tuhan, kita tidak sembuh. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita ini nanti ketika ada permasalahan baru kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan senang-senang, kita lupa Tuhan. Nanti ketika kita dalam keadaan sakit, baru kita mencari Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi sebenarnya yang bersalah, yang bermasalah bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Ingat judul kita hari ini bahwa Yesus adalah tabib yang berbelas kasihan. Dia sanggup menyembuhkan sakit apa saja yang kita alami. Kecuali kita juga perlu diingatkan bahwa jangan kita ingat Tuhan ketika kita sehat, tetapi ketika kita sakit. Kalau kita sakit, ya maksud saya ketika kita sakit, kita baru ingat Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sehat, kita melupakan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Banyak contoh yang boleh kita saksikan di atas dunia ini. Orang yang kemudian nanti dia sakit baru dia datang kepada Tuhan. Selama dia sehat, dia menghamburkan waktunya untuk hal-hal yang duniawi. Dan hari ini kita dipanggil agar kita boleh datang kepada Yesus ketika kita sehat, bahkan ketika kita sakit, kita mau datang tetap kepada Yesus. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang kami boleh dengar di pagi ini. Biarlah dapat menuntun kami, memberikan petunjuk, menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Kami tidak hanya dalam keadaan senang-senang saja. Ketika kami tahu bahwa kami senang, kami bersukacita, kami lupa Tuhan. Tapi justru ketika kami dalam keadaan senang, kami tidak melupakan Tuhan. Jangan karena kami sakit baru kami datang, tapi dalam keadaan sukacita pun kami boleh datang kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam perbaktian Sabat kami boleh menikmati berkat-berkat hari Sabat. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.